Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar pada bab 1 tentang membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Nah, hari ini kita akan fokus membahas pada bagian 1, yaitu tentang menelaah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Pada pembahasan materi kali ini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, tilawah dan terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, mengidentifikasi tajwid Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, mengartikan perkata Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang keempat, asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 59. Oke, kita lanjut pembahasan pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kita lanjut pembahasannya kedua, yaitu mengidentifikasi tajwid Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, kalimat ya ayyuha itu termasuk bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Yang kedua, kalimat amanu. Nah, itu termasuk bacaan mad badal karena hamzah berharakat fathah diikuti alif. Yang ketiga, kalimat ar-rasulah termasuk bacaan al-syamsiyah karena alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah. Nah, di sini yaitu bertemu huruf ro. Yang keempat, kalimat al-amri termasuk bacaan al-qamariyah karena alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu alif. Yang kelima, kalimat minkum itu termasuk bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu huruf salah satu hijaiyah yaitu huruf kaf. Yang keenam, kalimat tanaza'tum fi. Nah, itu termasuk bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba yaitu huruf fa, bertemunya huruf fa. Yang ketujuh, khairu wa ahsanu. Nah, itu termasuk bacaan idgham bila gunnah karena nun sukun atau tanwin bertemu huruf yanmu atau ya nun mim mau. Nah, di sini bertemu huruf waw. Yang kedelapan, kalimat takwilan. Nah, ini termasuk bacaan mad iwat karena fathatain dibaca waqaf. Jadi takwilan, takwila. Yang ketiga, kita akan bahas tentang mengartikan perkata Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kata yang pertama, alladzina amanu, artinya orang-orang yang beriman. Ati'u, artinya taatlah kamu. Ulil amri, artinya pemimpin. Minkum, artinya di antara kamu. Fa in tanaza'tum, artinya jika kamu berbeda pendapat.
ilallahi artinya kepada Allah, in kuntum artinya jika kamu, tu'minuna kamu beriman, al yaumil akhirih artinya hari akhir atau hari kiamat, dzalika hal atau it. Pembahasan keempat yaitu tentang asbabun nuzul dan tafsir Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, yang pertama yaitu asbabun nuzul. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, yaitu terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Nah, selaku komandan dalam suatu syariah. Nah, syariah ini yaitu perang yang tidak diikuti Nabi. Lalu mereka kemudian mengadu kepada Nabi tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir digunakan ketika kita memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasar terjemah Al-Quran, tetapi harus berlandaskan kepada buku-buku tafsir yang muktabar, yaitu kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenarannya. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangannya, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Dan yang kelima, yaitu jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Sebagai upaya memahami lebih jauh arti ketaatan, maka berikut penjelasannya. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling besar, yaitu negara atau sebuah umat. Kata ta'ah identik dengan kebaikan, sebab istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagaman seseorang. Semakin beragama, semestinya semakin kuat ketaatannya. Nah, jika kita temukan kebalikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang itu belum benar keberagamannya atau beragamannya belum utuh dan masih sepotong-potong. Islam menggariskan bahwa ketaatan sangat terkait dengan dasar, landasan, atau motif seseorang. Walau jadi, ada seseorang berbuat benar di jalan Allah, namun jika memiliki motif atau niat lain selain tertuju kepadanya, maka itu tidak dinamakan sebagai ketaatan. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Jadi, setiap orang beriman harus mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan kepada para pemegang kekuasaan atau ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama. Jadi semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi maupun akhirat. Dalam ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan harus dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya, seseorang itu hanya boleh
menaati pimpinan, orang tuanya atau pihak lain saat ia yakin benar bahwa apa yang mereka perintahkan itu benar-benar sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa perlu juga taat kepada ulil amri? Karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya, banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama. Dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat aturan yang belum diatur oleh agama. Tentu setelah melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis. Bijak pada prinsip tersebut, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan pada posisi tertinggi. Setelah itu, aturan Rasul-Nya, selanjutnya aturan yang disusun oleh ulil amri atau pemerintah atau pemimpin. Nah, meski sekali lagi ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah atau pihak lain itu harus sejalan pula dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sesuai hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, isi dan kandungan hadis tersebut mengajarkan Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada orang tua, dan patuh pada pimpinan di lingkungan kerja. Akan tetapi, sejalan dengan itu, perlu juga ketegasan dalam menolak jika dalam realitasnya bertentangan dengan aturan agama. Sekian pembahasan materi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.